Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat untuk kita semua. Selamat datang dan terima kasih atas partisipasi dan antusiasme Bapak Ibu pimpinan perusahaan tercatat, investor, serta seluruh undangan pada hari kelima Public Expose Live 2021 ini. Kegiatan Public Expose Live ini diselenggarakan untuk mendukung dipenuhinya kewajiban keterbukaan informasi dan transparansi perusahaan publik. Dengan kegiatan ini, diharapkan informasi kinerja dan operasional yang disampaikan perusahaan publik tidak terbatas kepada para pemegang sahamnya saja, namun dapat juga diketahui oleh masyarakat luas. Tentunya kami berharap seluruh informasi yang disampaikan perusahaan dalam acara ini dapat menjadi salah satu dasar bagi investor maupun calon investor dalam pengambilan keputusan berinvestasi. Format kegiatan dalam bentuk virtual diharapkan memperluas jangkauan dan cakupan kegiatan, sehingga dapat diikuti oleh lebih banyak peserta di berbagai belahan dunia. Dapat saya sampaikan pula, bagi investor yang ingin mengikuti RUPS perusahaan publik secara virtual, maka dapat menggunakan akses KSEI, kemudian memilih menu Easy. Akhir kata, mudah-mudahan kegiatan ini dapat memberikan manfaat dan menambah semangat serta kepercayaan Bapak Ibu untuk berinvestasi di pasar modal Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan maju terus pasar modal Indonesia. Being excellent is the ultimate goal. Becoming a star requires commitment, hard work, discipline, reliability are the keys to a great achievement. We work wholeheartedly from within with passion to understand the dream and to make it happen. These are the promises we will absolutely fulfill. Being innovative is a must. Never giving a chance for failure. We work together with integrity and respect towards each other. We treasure trustworthiness. And are proud of our professionalism. We face challenges with persistence, prudence,
discernment. Your satisfaction, appreciation, and recognition are the things that keep us delivering the very best for you. Total Bangun Persada. Always strive, continue to endeavor, and keep improving our performance towards excellence. With our firm foundation, strong structure, we rise with charisma. We honor the wealth of valuable knowledge that fuels our growth and expands our achievements to become the biggest and prominent company in world-class construction industry. We take pride in what we do. We do ordinary things extraordinarily. To us, flat means flat, and straight means straight. We build with an absolute state of quality because we are Total Bangun Persada. Pride and excellence in construction. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak dan Ibu peserta Public Expose Live tahun 2021. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada waktu yang baik ini, kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kehadiran Bapak dan Ibu sekalian dalam acara Public Expose Live tahun 2021 yang diselenggarakan dalam rangka 44 tahun diaktifkannya kembali Pasar Modal Indonesia. Pada sesi Public Expose kali ini adalah oleh PT Total Bangun Persada Tbk. Sebagai informasi, PT Total Bangun Persada Tbk telah tercatat di Bursa Efek Indonesia sejak tanggal 25 Juli 2006 dengan kode perdagangan TOTL yang bergerak di bidang konstruksi, sehingga pada perdagangan di Bursa Efek Indonesia, perusahaan ini masuk dalam sektor properti, real estate, dan konstruksi. Hadirin sekalian, sebagaimana kita ketahui bersama, PT Total Bangun Persada Tbk merupakan perusahaan konstruksi yang terkemuka di Indonesia, yang telah hadir 1970 dan telah mengerjakan lebih dari 800 gedung berskala besar. Sebagai catatan, bahwa di tengah pandemi, perusahaan ini terus mencatatkan keuntungan. Baiklah, ini telah hadir di hadapan Bapak dan Ibu, manajemen PT Total Bangun Persada Tbk. Saya sapa terlebih dahulu, ada Ibu Yanti Komajaya selaku Direktur Utama. Pagi, Bu Yanti. Halo, selamat pagi. Kemudian didampingi juga dengan Ibu Mulyati Sutrisno selaku Direktur. Pagi, Bu Mulyati. Selamat pagi, Pak. Semua, selamat pagi, Bapak Ibu. Didampingi juga oleh Ibu Anggi Sidarta selaku Corporate Secretary. Selamat pagi, Bu Anggi. Selamat pagi semuanya. Dan juga ada Bapak Kevin Alexander selaku Investor Relations. Selamat pagi, Bapak Kevin. Selamat pagi, Bapak Ibu. Acara akan dimoderatori oleh saya, Bayu Priguna. Dan jika ada pertanyaan, kami persilahkan Bapak dan Ibu untuk menggunakan fitur Q&A pada aplikasi Zoom ini.
Pertanyaan tersebut akan kami bacakan pada saat sesi tanya-jawab setelah presentasi dari manajemen. Baiklah, sebelum masuk ke paparan, saya buka dulu dengan sedikit pantun. Jalan-jalan ke Indramayu, janganlah lupa membeli mangga. Agar kita mendapatmu, marilah kita dengar paparan dari PT Total Bangun Persada. Kepada Ibu Yanti Komajaya, kami persilahkan. Terima kasih Pak Bayu. Terima kasih atas pantunnya. Silakan Ibu. Ya, makasih. Selamat pagi para hadirin semua. Salam sejahtera untuk kita semua. Bersyukur kita diberikan kesehatan di September yang ceria ini. Izinkan saya untuk memberikan paparan sedikit mengenai perusahaan kami, Total Bangun Persada. Ya, tahun ini kami diberkati sudah 50 tahun. Jadi semoga kita bisa lanjut untuk the next 50 years and so on. Oke, Total. Perusahaan ini berdiri pada tahun 1970. Dulu namanya belum Total. Namanya dulu PT Rimba Kencana, lalu sekitar tahun 80-81 itu manajemen baru masuk, lalu PT Total Bangun Persada diresmikan. Kami fokus pada pembangunan gedung dan specialized di konstruksi gedung yang berkelas premium. Nah, sampai saat ini kami telah membangun lebih dari 800 gedung, meliputi macam-macam ya, gedung komersial, apartemen, terus sampai beberapa stasiun TV dan istilahnya indoor Disneyland juga beberapa sudah kita bangun. Jadi lumayan lengkap lah pengalaman kami ya. Selanjutnya rekam jejak keuangan kami, orang bilang kuat dan berhati-hati, sangat prudent kami memanage keuangan kami. Neraca kami sehat dan syukur alhamdulillah posisi kas kami positif. Nah, kami punya misi itu Pride and Excellence in Construction atau bangga dan prima dalam konstruksi. Jadi we want to deliver an excellent product with pride, gitu ya. Kami mau memberikan, mau menyerahkan produk yang prima dengan bangga. Dan kalau kami kumpulkan dari klien kami, bedanya Total dengan perusahaan kontraktor lain tuh apa sih, gitu ya. Nah, lalu kita kumpulkan di sini. Nah, berdasarkan masukan dari mereka, diferensiasi kami adalah 5 hal ini. Pembangun berkualitas, lalu dapat dipercaya dan diandalkan, berorientasi kepada pelanggan, dan pengalamannya yang prima. Kinerjanya berstandar internasional, kondisi keuangannya sehat. Next. Dan tentunya diferensiasi ini yang terus membuat kami untuk harus mempertahankan itu sehingga kami tetap beda dengan yang lain. Oke, kinerja saham. Kami terdaftar di BI sejak 25 Juli 2006. Pada saat itu jumlah penawaran saham perdana sebanyak 2,75 miliar lembar. Lalu perusahaan pernah menerbitkan saham bonus sebanyak 660 juta lembar pada 28 Juni 2016, sehingga jumlah saham beredar saat ini sebanyak 3,41 miliar lembar. Harga IPO waktu itu 345 per lembar dan tercatat di papan utama. Per Juli 2021, komposisi pemegang saham masih major adalah dari pendiri, yaitu 67%, investor lokal 20-an persen,
investor asing 12%. Next. Ya, jadi ini ada beberapa foto-foto yang kami kumpulkan, proyek-proyek yang telah berhasil kami bangun. Jadi para pemberi tugas yang sudah menjadi langganan kami itu adalah para developer yang memang ada di papan atas juga sih gitu. Ya, jadi misalnya ini Intiland, kawan lama, ya, terus grupnya Paku Buwono, sekolah-sekolah yang bagus juga BINUS, ya, terus grup Kompas, grup Ramayana itu merupakan pelanggan yang berulang lah untuk kami ya. Sinar Masland, grupnya Pondok Indah, ya, jadi mereka sudah beberapa kali bersama kami. Podomoro Group. Ya. Next. Nah, ini juga beberapa dari bangunan yang telah kami bangun. Sinarmas itu kami bangun di sana. Kalau Bapak Ibu jalan-jalan ke BSD, itu kompleksnya Sinarmas di situ ya. Itu gedung-gedungnya itu semua yang kami bangun tuh di situ. The Breeze, sampai ada Range Market, segala di kompleks itu kami semua yang bangun. Oke, terus bangunan gedung Astra ya juga. Oke, next. Nah, ini yang sedang dikerjakan itu dari Bank OCBC NSP, baru aja topping off. Terus gedung Innofarm itu dari Faros, ya, Astra. Grup yang baru IPO juga tuh Trinity Dynamic itu kita bangunkan, The Smith. Ya. Nah, ini adalah komposisi biaya itu biasanya terbagi menjadi 4 besar, yaitu struktur, arsitek, ME, mechanical electrical ya, itu masing-masing 30%, lalu sisanya 10% itu persiapan. Persiapan itu adalah kira-kira overhead-nya proyek lah gitu. Ya, jadi ada staff, peralatan, kantor-kantor yang di lapangan ya, itu tuh masuk dalam persiapan. Next. Oke, ini adalah history dari pendapatan yang kami rekam sejak 2015 lah, perjalanannya seperti ini. Jadi kalau ini membacanya kan ada warna biru, warna hijau. Jadi yang kita lihat di laporan keuangan itu adalah omset ya, pendapatan yang kita kumpulkan dari semua proyek itu yang warna biru ya. Jadi yang kita baca di laporan keuangan itu yang warna biru. Nah, hijau itu nilai kita ambil dari nilai yang di luar nilai kontrak kita, yang di luar nilai kontrak. Ya, jadi gini, total kontrak dengan pemberi tugas, ya itu 100% gitu ya. Itu progresnya kita kumpulkan dari nilai kontrak yang 100% ini, itu which is yang biru. Nah, di luar 100% ini ada kontrak-kontrak yang langsung ya antara pemberi tugas dengan para sub lah, para spesialis kontraktor. Ya, kontraknya langsung, tapi tanggung jawabnya itu tetap diberikan ke total. Jadi yang hijau itu. Ya, jadi di laporan keuangan yang terlihat, angka-angka yang terlihat itu dari yang biru, tapi sebenarnya stafnya total itu mengerjakan biru di hijau, gitu ya, kira-kira gitu bacanya. Ya. Nah, pendapatan di Q2 2021 itu 846 miliar dibandingkan dengan tahun lalu Q2 itu 1,2. Ya, memang ada penurunan sekitar 30%. Next.
Nah, yang tadi saya ceritakan itu ada apa? Nilai kontrak lagi yang di luar 100% itu. Nah, nilai kontrak yang di luar 100% ini terhadap nilai kontraknya keseluruhan itu persen-persen ini gitu. Ya, jadi kalau supaya ada bayangan ya, untuk para hadirin itu berapa gede sih yang pengaruhinya itu sekian persen dan historinya seperti ini dari tahun ke tahun. Oke, next. Kalau ini komposisi pendapatan, ya Q2 2021 kita bandingkan dengan Q2 2020 yang di bawah. Nah, jadi pelanggan baru itu tahun 2020 itu 41%, lalu di tahun 2021 ada pergeseran sekitar 30%. Ya. Nah, klasifikasi proyeknya bagaimana? Ya, seperti ini. Di 2020 itu kita melihat apartemen 41%, sedangkan di 2021 malah naik ya 54%. Tapi perkantoran mengalami penurunan. Gitu. Dan industri yang tadinya di 2020 tidak terekam ya di pendapatan kami, lalu sekarang 2021 sudah ada, gitu. Sudah mulai bergeser ya. Demikian. Bagaimana dengan perolehan kontrak barunya kami? Nah, secara history ini seperti ini. Kita melihat kalau yang paling bawah itu Q1, ya yang biru. Kalau merah itu Q2, hijau Q3, ungu Q4. Gitu. Dan sejarahnya seperti ini. Nah, kalau kita lihat sampai ke kanan, per Q2 2021, ya, itu perolehan kontrak baru itu pada saat itu mencapai 100-an miliar. Ya. Nah, kalau kalau di sini per Juli 2021 kontrak barunya itu mencapai 187-an miliar ya. Cuman kalau baru aja terjadi di minggu ini gitu ya, per September itu ada penambahan kontrak baru sebesar kurang lebih 600-an miliar. Ya, 200 ya, 600-700-an miliar. Jadi kalau kita melihat yang di bar chart yang paling kanan itu sudah melebihi dari yang tahun lalu sih. Gitu. Kalau tahun lalunya kan 837 ya, gitu ya. Kalau per hari ini sudah 870-an kalau nggak salah ya. Gitu. Oke, next. Nah, kalau ini kita sampaikan bagaimana kita mengestimasi backlog dari tahun ke tahun gitu. Jadi misalnya gimana kita membacanya supaya nggak bingung. Jadi gini, coba kita lihat yang di tahun 2020 aja gitu ya misalnya ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya baris ke-7. Itu kan besarnya pekerjaan itu sekitar 800-an ya. Nah, dari pekerjaan sekitar 800-an itu yang bisa dibukukan di laporan keuangannya kami di tahun 2020 itu baru sekitar 100-an ya. Tapi sisanya itu di kolom selanjutnya dilanjutkan ke 2021 itu sisanya. Nah, sisanya itu yang bisa diomsetkan di tahun 2021 itu di kolom sebelahnya lagi. Ya, begitu membacanya. Oke, tapi nanti kalau belum jelas nanti bisa bertanya dan kami jelaskan kembali. Ya, kira-kira seperti itu. Nah, kalau ini estimasi backlog yang dari KSO, jadi JO ya, jadi kita berpartner dengan perusahaan kontraktor lain untuk mengerjakan suatu proyek. Ya. Nah, kalau yang kotak-kotak putih-putih itu jumlahnya ya per tahun. Oke, next. Bagaimana dengan pipeline-nya total? Jadi per Agustus itu pipeline-nya sekitar 9 sampai 10 triliun. Nah, dengan komposisi tipe proyek yang seperti itu. Jadi apartemen masih paling besar di pipeline-nya kami. Ya. Next.
Kalau ini historinya dari margin laba kotor kami, ini seperti ini. Ya, tahun 2020 turun, terus 2021 mulai balas dendam lagi. Next. Nah, ini lebih detailnya lagi. Kita buatkan graf seperti ini supaya lebih mudah melihatnya. Jadi kalau graf yang di atas itu intinya menunjukkan bahwa di tahun 2021 kita mulai naik ya. Oke, next. Laba bersihnya gimana? Laba bersihnya seperti ini. Jadi memang di 2020 itu ada berat ya. Jadi karena memang si COVID itu ya mengganggu kita, jadi memang terdampak juga gitu ya. Lalu 2021 juga masih terdampak. Ya. Next. Nah kalau ini kami summary-kan gitu ya item-item besarnya di laporan keuangan, di mana menunjukkan perubahannya atau pergeserannya itu adalah di kolom paling kanan ya, antara 2020 dan 2021-nya. Oke, ini trennya dari perjalanan ROE dan ROA ya, memang menuju ke bawah. Lalu next-nya, ya kalau ini historinya kami, pembayaran dividen seperti apa. Jadi memang rata-rata dividen yang dirilis ya terhadap profit kita itu adalah sekitar 60-70% sekitar itu ya. Memang pada tahun lalu itu rada ngedrop ya, memang itu balik lagi karena memang COVID, dan pada saat itu para pemegang saham masih masih belum tahu gitu ya nanti next year itu seperti apa. Jadi kita balik ke harus prudent kan ya. Jadi total itu memang prudent gitu. Jadi kita kecilkan dulu bagian dividen untuk sambil melihat kondisi berikutnya itu seperti apa. Nah, barusan tahun 2021 ada pembagian dividen, dan kalau kita lihat itu kelihatannya sudah mau pulih lah gitu ya. Jadi sudah naik persentasenya. Next. Kalau ini perjalanan dari kasnya kami seperti ini. Dan yang paling kanan itu kan yang biru itu kan per Q2 ya, per Q2 2021. Jadi memang masih going on sampai Q4 nanti. Ya. Next. Ya, kalau ini summary dari pendapatan dari tahun ke tahun, ya. Lalu laba bersihnya seperti apa, perolehan kontrak barunya seperti apa dari tahun ke tahun. Di tahun 2021 itu memang kan belum selesai ya, jadi masih estimated nanti per Q4 itu seperti apa. Seperti ini kira-kira. Targetnya tuh seperti ini, di mana pendapatan 1,5, nilai pekerjaan atau nilai pekerjaannya atau tadi yang apa ya, scope of work ya, itu 2 triliun, laba bersihnya 75, perolehan kontrak barunya 1,5, di mana nilai scope-nya itu 2 triliun. Bagaimana di tahun depan? Di tahun depan per hari ini kira-kira seperti yang di kolom paling kanan ya, tapi memang ini masih estimasi ya, jadi tentunya nanti kami review tiap quarter, dan kalau ada perubahan biasanya kami langsung sampaikan ya ke para investor. Oke, next. Bagaimana dengan capex-nya total? Nah, capex-nya seperti ini. Jadi di tahun 2021 dulu kita canangkan 3 miliar. Per Q2 itu realisasinya baru kemakan 300-an juta ya gitu ya. 2022 gimana? Masih lah kira-kira coba kita taruh 3 miliar dulu ya, karena memang IT ya, software itu masih berjalan terus karena kita improve banyak juga di situ. Jadi kita cadangkan lah ya.
Next. Oke, ini sertifikasi dan keanggotaan dari kami. Jadi ISO itu sudah lengkap gitu ya. Zero accident. Ya. Oke. Ini beberapa penghargaan dari kami, untuk kami. Next. Oke, rencana di tahun 2022 seperti apa? Ya, oke, tadi sudah saya singgung, jadi memang revenue-nya dari kami sempat tuk turun, jadi memang tahun depan harus naik kembali. Ya. Nah, untuk supaya revenue naik, gitu, supaya revenue naik, tapi tidak mengorbankan angka bawah, which is net profit banyak-banyak, gitu ya. Tentunya kita tetap harus costing review. Dan costing review ini sudah berjalan sekian tahun, setahun, 2 tahunan ini kita geber-geberan gitu ya untuk mereview costing kita dan ada hasilnya. Jadi tapi ini belum selesai, jadi kita lanjut untuk mengcosting review terus. Terus IRM itu risk management itu kita jalan terus ya. Jadi udah sekian tahun juga ini, lalu tahun depan makin detail lagi risk manajemennya. ERP itu sudah sudah merupakan suatu requirement yang tidak bisa kita tolak gitu. Jadi ERP terus berjalan di perusahaan kami dan ada level-levelnya gitu ya. Jadi tahun depan lanjut. Demikian. Next. Oh, oke. Terima kasih sudah selesai penyampaian materinya. Siapa tahu ada pertanyaan yang lebih konkret nanti. Itu tadi itu di bawah ada email ya, korsek@totalbp.com. Itu Bu Anggi juga nanti bisa membantu untuk menjawab segala pertanyaan dari para investor. Demikian Pak Bayu, saya kembalikan ke Bapak. Ya, terima kasih Ibu Yanti atas paparannya. Baiklah Bapak dan Ibu yang kami hormati, kita akan bersama-sama pemaparan dari PT Total Bangun Persada Tbk yang tentunya sangat menarik ya. Dan tibalah kita pada sesi tanya jawab, di mana kami telah memilih beberapa pertanyaan dari Bapak dan Ibu untuk dapat dijawab langsung nih oleh manajemen PT Total Bangun Persada Tbk. Nah, untuk sesi pertama ada 2 pertanyaan dari 2 orang penanya. Sebetulnya nih agak pertanyaannya masing-masing ada 2 sebetulnya. Yang pertama itu dari Mas Dodi Prayogo, itu adalah menurut proyeksi dari manajemen PT Total Bangun Persada Tbk, kapan nih kira-kira pasar konstruksi high-rise building akan pulih ke level sebelum pandemi? Dan masih dari Pak Dodi Prayogo juga, apakah akan ada perubahan komposisi klien baru dan lama dari TOT tahun ini? Itu yang dari Pak Dodi. Kemudian dari Pak Indra Setiawan, pertanyaannya adalah yang pertama, selain dari sektor perkantoran dan mal, yang sepertinya masih akan mengalami kesulitan saat ini, growth driver ke depan dari sektor apa nih alternatifnya? Kemudian ada pertanyaan juga terkait perolehan kontrak baru dan target kontrak baru di 2021, dan apakah TOTL mengikuti tender pembangunan data center yang prospeknya ke depan cukup baik di Indonesia. Nah, ini 2 pertanyaan tadi dari Pak Dodi Prayogo dan Pak Indra Setiawan. Kami persilahkan kepada Ibu Yanti dan tim dari PT Total Bangun Persada untuk dapat menjawab pertanyaan tersebut. Silahkan Ibu Yanti dan tim. Terima kasih Pak Dodi, Pak Indra untuk pertanyaannya. Coba kami jawab ya.
high rise pulih kembali itu kapan gitu ya, sebelum sampai seperti sebelum pandemi. Oke, kalau melihat sebuah proses konstruksi dari gambar jadinya proyek, itu kan pertama pasti didesain dulu gitu ya, didesain lalu pemberi tugasnya menghitung budget, lalu oke atau enggak, baru ya cari kontraktor, terus ya baru di proyek jalan. Proyek jalan itu artinya baru menyumbang omset ke laporan keuangan kami gitu. Nah, kalau lihat dari proses pertama itu kan tadi mulai dari desain ya. Nah, kalau bicara-bicara dengan para desainer gitu ya, ini desain ini nih banyak di mejanya mereka gitu. Desain proyek baru itu banyak di mejanya mereka. Jadi rencana dari para developer untuk membangun itu sudah numpuk lah gitu di meja ya. Nah, berapa tahun menjadi suatu proyek? Mungkin 2 tahun 3 tahun kali gitu. Nah, sekarang ini yang kita lagi hitung di bagian estimasi kami, itu kan tadi ada pipeline-nya ada sekitar 9 sampai 10 triliun ya gitu ya. Jadi enggak jelek-jelek amat sih, tetap ada ya. Jadi proyek-proyek itu tetap ada. Nah, untuk sampai menyumbang omset ke laporan keuangan itu perlu yaitu 3 tahunan lagi kan. Jadi kalau sekarang 20, 21, 22, 23, 24 ya, kira-kira di situ-situ. Ya kalau nanti dibilang 2024 ada pemilihan presiden lah gitu ya. Tapi kelihatannya sih kita sudah nggak terpengaruh ya sama naik turunnya politik seperti itu. Jadi ya mudah-mudahan di sekitar tahun 2024 itulah Pak Dodi. Nah, klien baru dan lama, apakah ada perubahan di tahun ini? Sepertinya sih kalau sekarang sudah Q3 ya. Jadi kira-kira itu seperti yang tadi di lingkaran-lingkaran itu ya. Kira-kira seperti itu sih perbandingannya. Kalau misalnya beda jauh pun juga enggak. Kalau berbeda pun juga enggak jauh-jauh amat sih. Seperti itulah kira-kira. Untuk tahun ini ya, tadi pertanyaannya untuk tahun 2021. Lalu sektor apa yang ke depan? Lalu ada pertanyaan juga data center. Iya, jadi saya gabungkan saja. Betul, ke depan itu memang data center, lalu industri-industri itu mulai ya gitu ya, mulai masuk ke meja perhitungan kami gitu ya. Jadi itu nanti yang mungkin menambah sektor baru di proyek-proyeknya total gitu. Nah, ada pertanyaan apakah ikut tender data center? Iya, kami ikut, dan juga tadi sempat saya singgung bahwa kontrak baru ada penambahan sekitar 500-600 miliar itu salah satunya data center. Jadi kita sudah masuk ke sana juga. Demikian. Ayu. Ya, terima kasih Ibu Yanti. Mudah-mudahan jawaban dari manajemen PT Total Bangun Persada tadi dapat memberikan insight kepada para investor maupun juga analis gitu. Jadi untuk selanjutnya sudah banyak sekali pertanyaan, ada puluhan pertanyaan. Kita coba pilih lagi untuk sesi kedua. Ini ada pertanyaan lagi Bu Yanti dan tim. Yang pertama itu dari Bapak Chandra Setiawan. Itu adalah bagaimana dampak COVID-19 dan terutama sekarang ini kita akrab dengan istilah PPKM itu terhadap operasional perusahaan. Nah, lalu juga ada pertanyaan dari Pak Rifan Kurniawan. Ini ada 2 pertanyaan. Yang pertama, apa strategi perusahaan untuk meningkatkan perolehan kontrak baru ke depan, mengingat
perolehan kontrak baru di 2021 masih terbilang minim dibandingkan beberapa tahun sebelumnya. Lalu juga masih pertanyaan dari Mas Rifan Kurniawan, apakah memungkinkan perusahaan akan ambil bagian untuk handle proyek pemerintah, dalam artian ini di luar proyek swasta, untuk meningkatkan nilai perolehan kontrak baru? Silahkan Ibu Yanti dan tim, dua pertanyaan dari Pak Chandra dan Pak Rifan Kurniawan. Oke, dampak COVID. Ya, jadi memang semua perusahaan kena sih ya terhadap COVID ini ya. Ya total juga kena ya. Jadi dampaknya seperti apa itu tadi? Jadi laporan keuangannya juga jadi pendapatannya jadi turun gitu ya. Terus profitnya juga jadi kemakan. Tapi apa ya, kita nggak bisa lari dari itu, jadi kita hadapin ya. Prokes itu di kami udah terus diperbarui dan makin lama makin ketat. Jadi misalnya WFH gitu kan udah lumrah ya, dan kami juga di kantor pusat itu pas Maret 2020 itu sudah sampai sekarang itu masih WFH. Kita siap karena IT kita kuat, jadi nggak berdampak ya. Jadi kita kerja dari rumah sampai saat ini itu tidak berdampak dan jalan terus. Semua target-target juga kena gitu karena sistem kita juga udah siap. Nah, memang yang di proyek itu memang lebih sulit ya untuk menjalankan WFH. Nah, jadi yang di proyek itu yang kita ketatkan prokesnya gitu ya. Protokol kesehatannya kita kuatkan. Memang pertanyaannya ini PPKM gimana gitu terhadap operasional. Ya memang kita terdampak juga ya, karena ada kita ini kan konstruksi yang bukan infra ya kan ya. Jadi memang nggak bisa seperti proyek-proyek infra yang bisa terus jalan terus gitu ya. Jadi kita tergantung dengan para pemberi tugasnya kami. Nah, kalau pemberi tugas kami bilang, oh sudah diizinkan untuk jalan, ya udah kami jalan. Kalau enggak, ya kami tidak jalan. Tentunya semua itu kita komunikasikan dengan para pemberi tugas. Ada nggak proyek yang sampai saat ini masih belum dibolehkan jalan oleh pemberi tugasnya? Ada, masih ada, tapi nggak banyak. Yang saya ingat cuma satu ya, tapi yang lain sudah dibolehkan jalan. Ya, jadi semua staf kami juga udah, kalau nggak salah nanti itu 95% itu sudah vaksin semua gitu ya. Yang belum vaksin itu memang yang kebetulan yang punya latar belakang komorbid lah seperti itu. Nah, tukang-tukang juga vaksin semua, jadi memang kita ciptakan environment yang membolehkan kita bekerja dengan aman gitu. Karena memang nomor satu adalah safety-nya ya. Semua karyawannya kami semua yang bekerja di total harus aman dulu gitu. Yang baru bisa menyumbang revenue. Oke, terus strateginya bagaimana untuk mendapatkan kontrak baru? Oke. Jadi tadi antara lain costing review ya itu tetap kita jalankan karena kan kita mau naikkan revenue memang. Jadi memang kita buka semua knalpot atau jalur-jalur yang bisa mendatangkan proyek baru ya. Tapi don't worry karena again sampai saat ini kami melihat pipeline yang masuk ke perusahaan total masih oke ya. Jadi bahkan pembangunan besar pun kok masih ada gitu ya di meja kami. Jadi untuk tahun depan mudah-mudahan kalau pandeminya ini bisa teratasi ya, tidak ada halangan, kita bisa balas dendam lah gitu. Ya. Terus mungkin nggak masuk ke proyek pemerintahan. Kita pernah masuk ke proyek pemerintahan, tapi lalu kita sekarang nggak dulu gitu ya. Mungkinkah? Ya mungkin.
timingnya kapan? Nanti kita lihat. Ya, kita lihat. Ada yang bisa ditambahin nggak? Bu Mulyati, Bu Anggi, mungkin ada yang bertambahin, monggo loh ya. Cukup, Bu. Ya, baik. Demikian Pak Bayu. Ya, terima kasih Bu Yanti. Nah, ini pertanyaannya semakin banyak nih yang bertanya, tapi karena memang ada keterbatasan waktu, kita di sesi terakhir ya, sesi ketiga pertanyaan, kita buka untuk satu pertanyaan terakhir, yaitu dari Pak Sofyan. Nah, Pak Sofyan ini bertanya, bagaimana Total Bangun Persada Tbk atau TOTL menyikapi piutang usaha yang lewat jatuh tempo, yang pada saat ini jumlahnya semakin membengkak. Nah, ini ada piutang usaha, silahkan Ibu Yanti dan tim. Ya, Pak Bayu. Bu Mulyati, monggo Bu Mulyati. Ya. Bu Yanti, terima kasih, Bu. Jadi memang Pak Bayu saat ini, sorry Pak Sofyan ya yang bertanya ya. Ya, jadi memang piutang usaha klien-klien ini kan beberapa klien kita memang ada yang sedikit kesulitan cash flow ya karena kondisi pandemi ini, yang biasanya mungkin dia bisa buka hotel dengan running dengan bagus gitu ya, office juga sewanya mungkin meningkat gitu ya. Saat ini jadi kita sama-sama sama klien kami juga ikut memahami, dan saat ini semuanya mereka berkomitmen untuk membayar, tetapi memang mau nyicil gitu Pak. Jadi istilahnya kita juga melonggarkan untuk memberi waktu kepada mereka, tetapi komunikasi kita tetap jalan, dan so far sih tidak ada masalah ya. Memang di buku kita jadi di atas 1 tahunnya meningkat, dan kami juga patuh pada PSAK 71, kami juga impair sesuai dengan aturan yang kita sesuaikan dengan PSAK itu Pak. Terima kasih. Begitu Pak Bayu. Ya, terima kasih Ibu Mulyati. Ini pertanyaan terakhir. Jadi hadirin sekalian, kita telah saksikan pemaparan dan juga tanya jawab dari PT Total Bangun Persada Tbk yang tentunya sangat seru dan menarik. Mudah-mudahan dapat memberikan informasi yang memadai, terutama bagi investor dan juga analis di pasar modal Indonesia. Nah, selanjutnya jika masih ada pertanyaan atau diperlukan informasi lebih lanjut, rekan-rekan dapat menghubungi Ibu Anggi Sidarta selaku Corporate Secretary dari PT Total Bangun Persada Tbk dengan alamat email di korsek corsec@totalbp.com. Jadi bisa menghubungi Ibu Anggi Sidarta di korsec corsec@totalbp.com. Nah, selanjutnya marilah kita dengarkan closing statement dari PT Total Bangun Persada Tbk yang akan disampaikan oleh Ibu Yanti Komajaya sebagai Presiden Direktur. Kepada Ibu Yanti kami persilahkan. Ya, kami mengucapkan banyak terima kasih kepada para hadirin yang berkenan hadir untuk mendengarkan dan mengenal lebih dalam yang namanya Total Bangun Persada itu seperti apa. Jadi terima kasih atas perhatiannya semuanya, dan semoga kita semua sehat dan kuat, bisa melewati kondisi yang kurang enak ini, dan nanti kita bisa tetap sukses ya di ujungnya. Terima kasih. Ya, luar biasa. Terima kasih Bu Yanti dan tim. Baiklah Bapak dan Ibu hadirin yang kami hormati, tibalah kita di penghujung acara kali ini, dan sebelumnya kami informasikan bahwa Bapak dan Ibu dapat mengisi kuesioner pada running text berikut. Mungkin bisa ditampilkan.
Dan hadirin sekalian juga berpeluang untuk mendapatkan door prize yang menarik dari panitia apabila telah mengisi kuesioner pada running text berikut. Nah, akhir kata, marilah kita beri applause untuk para penyaji dari PT Total Bangun Persada Tbk. Dan atas nama penyelenggara, kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu manajemen PT Total Bangun Persada Tbk dan juga seluruh peserta yang hadir. Sebagai penutup, saya berikan lagi satu pantun. Jika singgah ke Kota Bontang, jangan lupa berolahraga. Sampai jumpa pada acara Public Expose Live yang akan datang. Dan maju terus pasar modal Indonesia.